Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Mute. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang mana beranggotakan Jody Palwaguna dan saya Mutmainah. Kami akan membahas inovasi rekayasa produk, di mana pemateri pertama adalah saya, yaitu langsung ke materi ya. Cakupan inovasi keuangan syariah. Cakupan rekayasa keuangan dapat dieksplorasi lebih jauh dengan mengembangkan pemahaman lebih dalam terhadap 3 aspek. Yang pertama itu kebebasan kontrak yang diberikan kepada pelaku ekonomi. Kebebasan kontrak merupakan hal penting untuk memahami aturan-aturan yang mengatur kontrak dalam Islam. Setiap individu memiliki kebebasan kontrak yang luas dan pihak terkait kontrak bebas untuk terlibat dalam transaksi selama transaksi tersebut tidak dilarang oleh syariah. Dalam kata lain, transaksi apapun diperbolehkan selama tidak mengandung elemen yang terlarang seperti riba, gharar, atau judi. Yang kedua, landasan yaitu upaya memperkenalkan rekayasa keuangan tidak dapat dilakukan tanpa memahami dasar sistem keuangan Islam. Berbeda dengan keyakinan pada umumnya, sistem tersebut memberikan fondasi yang dapat digunakan lebih lanjut untuk menyusun struktur yang lebih kompleks. Hampir semua instrumen keuangan yang kompleks dalam pasar keuangan konvensional pada saat ini dapat dipecah menjadi serangkaian instrumen dasar. Yang ketiga, profit resiko keuangan. Profit juga penting untuk mendapatkan pemahaman terhadap spektrum profit risiko dan pengembalian instrumen keuangan yang berbeda dengan sistem keuangan Islam. Sering sistem keuangan Islam dianggap sama dengan semua sistem berbasis modal, yang dengan demikian mengabaikan fakta bahwa sistem Islam juga memiliki beberapa tipe kontrak lain yang tidak didasarkan pada pembagian keuntungan kerugian. Selanjutnya, pendekatan rekayasa keuangan syariah. Rekayasa keuangan atau financial engineering dan inovasi keuangan merupakan kekuatan yang mendorong sistem keuangan global ke arah efisiensi ekonomi yang lebih besar. Era 1980-an menjadi saksi pengenalan inovasi keuangan dalam pasar keuangan internasional. Inovasi kompleks yang menghadirkan likuiditas bermacam-macam risiko. Rekayasa keuangan mencakup rancangan dan pengembangan instrumen keuangan yang inovatif serta proses dan pencapaian solusi kreatif terhadap berbagai permasalahan dalam bidang keuangan. Rekayasa keuangan dapat menciptakan instrumen keuangan yang sesuai dengan keinginan konsumen atau efek-efek keuangan baru atau sebuah proses baru yang pada akhirnya bermuara pada penurunan biaya pendanaan atau peningkatan timbal hasil atas investasi atau perluasan peluang pembagian risiko. Selanjutnya, ada beberapa tipe aktivitas inovasi keuangan yang paling berpengaruh pada pasar. Yang pertama, untuk meningkatkan likuiditas, marketilitas, negosibilitas, dan transferabilitas, klaim keuangan menciptakan likuiditas dengan memperluas menu pilihan yang tersedia bagi peserta pasar keuangan. Yang kedua, untuk mentransfer dan membagi harta serta risiko kredit melalui
pengembangan pasar derivatif. Terlepas dari pembagian risiko, derivatif menjadikan pasar semakin lengkap dan menciptakan keuntungan sosial tambahan yang penting seperti pembayaran harga tunggal yang dapat menjadi dasar investasi dan penurunan biaya transaksi dalam pasar modal. Yang ketiga, untuk mengumpulkan penghasilan dari pembiayaan dan saham atau ekuitas. Yang keempat, dalam jangka panjang, pengembangan dan inovasi keuangan memberi pengaruh positif pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Selanjutnya, reverse engineering. Pendekatan reverse engineering adalah pendekatan yang berkaitan dengan instrumen keuangan yang sudah ada dalam sistem konvensional dan mengevaluasi tiap komponennya untuk menemukan pengganti terdekat dari rangkaian instrumen keislaman dasar. Pendekatan ini artinya mengurangi instrumen keuangan tersebut dan menyusun kembali menggunakan instrumen keuangan setara yang berasal dari rangkaian instrumen keuangan yang diperbolehkan oleh syariah. Keuntungan utama dari pendekatan ini, praktisi keuangan konvensional akan mudah memahaminya. Pendekatan ini memuluskan jalan bagi efisiensi dan integrasi pasar keuangan Islam ke dalam sistem konvensional. Pendekatan ini harus dijalankan dengan hati-hati. Jika terjadi misidentifikasi atau penggunaan substitusi yang salah, bukan hanya dapat menghancurkan kepercayaan investor, tetapi juga menciptakan risiko bagi industri tersebut. Semua upaya harus dilakukan untuk mencari kontaminasi yang mungkin terjadi sepanjang proses di mana substitusi yang pasti digantikan oleh instrumen yang mirip, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah. Selanjutnya, inovatif engineering. Pendekatan inovatif engineering secara prinsip lebih disukai dibandingkan dengan reverse engineering. Pendekatan inovatif engineering adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendesain instrumen yang benar-benar baru dan dari menu instrumen Islam yang telah ada, hasilnya akan berupa susunan instrumen baru dengan masing-masing profit risiko pengembangan yang unik, yang dibeli dan dijual dalam pasar khusus yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pendekatan inovatif engineering ini keuangan Islam sekaligus pendekatan inovatif engineering ini mensyaratkan pemahaman mendalam tentang sistem ekonomi dan keuangan Islam sekaligus kreativitas karakteristik risiko keuangan tiap pondasinya. Dengan demikian, pendekatan inovatif engineering merupakan solusi jangka panjang dan mensyaratkan riset dan komitmen yang ekstensif. Selanjutnya, akan dibawakan materi oleh Saudara Jody. Kepada Saudara Jody kami persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang tantangan rekayasa keuangan. Pengembangan instrumen baru dan financial engineering bukanlah tugas yang mudah. Kesuksesan rekayasa keuangan dalam pasar konvensional tidak dapat diraih dalam semalam, akan tetapi merupakan hasil dari proses bertahap dan persiapan selama bertahun-tahun. Pasar konvensional memiliki keunggulan lain, ketersediaan pasar sekuritas berpenghasilan yang tetap liquid. Persediaan yang kuat dari sekuritas berjangka pendek dan menengah dengan biaya masuk dan keluar yang minimal membantu pengembangan produk baru dalam pasar yang bebas. Inovasi dan pengembangan produk semakin didorong oleh kemajuan
dalam teknologi yang memungkinkan seorang analisis untuk menyusun model yang kompleks untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Pasar keuangan Islam menghadapi beberapa tantangan dalam memperkenalkan proses financial engineering. Beberapa tantangan itu dibahas berikut ini. Yang pertama, landasan teori. Salah satu pemicu utama inovasi yang cepat dalam pasar keuangan konvensional adalah terobosan dalam teori keuangan, teori struktural kapital, diversifikasi portofolio, dan opsi pemberian harga menjadi dasar bagi solusi terhadap permasalahan yang kompleks. Walaupun beberapa karya teoritis telah dilaksanakan dalam bidang keuangan Islam, ada banyak bidang seperti aset switching, risk switching, derivatif, dan lain sebagainya masih membutuhkan riset lebih lanjut. Tanpa karya teoritis yang solid dan tanpa pemahaman yang penuh terhadap profil risiko atau keuntungan, pengaplikasian financial engineering akan menjadi salah satu yang sulit. Seorang ekonom tidak dapat memecahkan sebuah masalah teoritis tanpa pemahaman akan prinsip syariah atau tanpa kerjasama erat dengan pakar syariah. Karena itu adalah penting melakukan upaya riset serius secara kolektif untuk membahas landasan teoritis sistem tersebut yang dapat menjadi dasar pembangunan rangkaian instrumen yang lebih rumit. Hal ini mensyaratkan alokasi sumber daya oleh semua pemegang saham, yang dalam hal ini adalah bank dan pemerintah yang berkepentingan terhadap pertumbuhan lebih lanjut industri tersebut. Yang kedua, investasi infrastruktur. Pengembangan produk baru dan rekayasa keuangan merupakan aktivitas yang padat sumber daya. Semua bank konvensional besar telah membentuk departemen untuk melakukan riset pasar, pengembangan produk, dan modeling analitis. Berbagai aktivitas ini menuntut sumber daya keuangan dan manusia yang amat mahal. Institusi keuangan konvensional dapat menjustifikasi daya minimal karena dalam sebagian besar kasus mereka dapat mengembalikan daya tersebut dari volume bisnis yang dihasilkan dari produk yang inovatif. Biaya yang dialokasikan dengan pengembangan produk baru terus meningkat seiring peningkatan kompleksitas lingkungan bisnis karena adanya standar regulasi, akuntansi, dan pelaporan. Pada umumnya, institusi keuangan Islam berukuran kecil dan tidak dapat menyediakan dana dalam jumlah yang substansial untuk riset dan pengembangan. Karena ukurannya yang kecil, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan dari skala ekonomi. Mengingat pentingnya financial engineering, institusi keuangan Islam harus secara serius memikirkan upaya besar bersama untuk mengembangkan infrastruktur dasar untuk menghasilkan produk baru. Walaupun kolaborasi bersama mungkin agak sulit karena ada persaingan. Melaksanakan riset dasar dan pengembangan secara kolektif dapat menghemat biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ini secara individual. Contoh yang bagus bagi usaha bersama tersebut dapat berupa riset pengembangan model analisis sistem komputer dan perangkat untuk menganalisis risiko dan keuntungan atas instrumen sesuai syariah yang berbeda satu dengan lain. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Rekayasa keuangan dalam bidang di mana institusi keuangan Islam bisa belajar dari pengalaman institusi Barat untuk menjadi lebih maju dalam pembentukan dan pemasaran produk pada klien yang tepat. Misalnya, bank komersial konvensional yang telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur untuk mengembangkan produk baru dapat bekerja sama untuk atau bersama institusi keuangan Islam untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh institusi keuangan Islam. Setelah rekayasa keuangan telah mapan, maka hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai produk yang berbeda dengan profil risiko dan keuntungan yang berbeda pula. Berkaitan dengan hal ini, institusi keuangan Islam harus mencoba mengembangkan sinergi dan membuat upaya bersama dengan institusi konvensional. Institusi keuangan Islam dapat menyerahkan bagian pengembangan kepada institusi konvensional dan tetap memegang bagian pemasarannya. Pembagian pekerjaan ini dapat menguntungkan bagi kedua institusi. Lalu berikutnya adalah solusi yang ditawarkan. Salah satu keunggulan financial engineering adalah bahwa rekayasa keuangan diperuntukkan bagi kebaikan bersama dan tidak ada copyright atas produk keuangan. Setelah sebuah instrumen diluncurkan, maka instrumen tersebut dapat ditiru oleh siapa saja, digabungkan dengan berbagai instrumen lain, kemudian diluncurkan ulang. Oleh karena itu, walaupun dalam inovasi atau rekayasa keuangan menghadapi tantangan berat,
Namun ada solusi yang dapat ditawarkan untuk penerapan rekayasa keuangan syariah, yaitu satu, pelatihan silang. Para pakar atau ulama syariah memainkan peran penting dalam memberikan persetujuan terhadap produk keuangan baru. Walaupun mereka menguasai urusan syariah, pengetahuan mereka terhadap masalah non-syariah, terutama praktik bisnis, ekonomi, dan keuangan mungkin terbatas. Institusi keuangan saat ini bekerja sama dalam lingkungan bisnis yang kompleks dengan permintaan yang kompleks dari para investor dan pengusaha. Hal ini membuat para pakar syariah untuk lebih waspada dan bersimpati terhadap kebutuhan institusi dan konsumen mereka. Mereka harus menerima peran aktif dalam memahami karakteristik alamiah bisnis dan perbankan. Institusi training khusus dapat dibentuk untuk mengembangkan pelatihan khusus bagi pakar syariah dalam memahami berbagai isu non-syariah dan bagi pakar non-syariah, yaitu ekonom dan bankir, untuk memahami masalah syariah. Pelatihan silang seperti ini akan membantu semua pihak untuk memahami sudut pandang pihak lain. Kedua, itu ada standarisasi. Pengenalan produk baru dapat mendapatkan keuntungan yang besar dari standarisasi kontrak dan unifikasi standar di antara pasar. Pakar syariah dapat memainkan peran positif dalam standarisasi kontrak dan praktek. Regulator dapat membantu dan menentukan standar akuntansi, pelaporan, dan pengawasan. Standarisasi ini dapat membantu menekan biaya pengenalan produk baru di pasar yang berbeda. Yang ketiga, penggunaan hukum kedaruratan. Pakar syariah cenderung menggunakan hukum kedaruratan untuk mengakomodasi permintaan mendesak dari bankir atau konsumen. Kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan praktik yang diperbolehkan di bawah hukum kedaruratan tidak menjadi aturan hukum tetap. Seringnya penggunaan pengecualian tersebut menggunakan tidak hanya mengkontaminasi esensi sistem tersebut, tapi juga menimbulkan kecurigaan dalam pemikiran mereka yang telah menaruh kepercayaan kepada sistem tersebut. Baru berikutnya adalah pengembangan produk baru. Perkembangan produk baru adalah suatu proses dari pencarian ide-ide untuk barang-barang dan pelayanan-pelayanan baru dan mengubahnya menjadi tambahan ini produk yang berhasil secara komersil. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah untuk menggantikan item-item yang telah kehilangan minat dari konsumen. Pengenalan item baru membantu meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Item yang telah kehilangan minat dari konsumen itu seperti mungkin produk-produk lama yang sudah tidak diminati oleh para konsumen. Baru ada tokoh, kami mengutip salah satu tokoh yaitu As-Sauri tahun 1996. Beliau mengatakan bahwa pengembangan produk atau product development adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar. Berikutnya adalah, dan yang terakhir itu ada proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk menurut Ulrich dan Eppinger dalam bukunya yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Produk terdiri atas 6 fase. Yang pertama itu disebut fase 0 atau kosong, perencanaan produk. Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero fase karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Yang kedua disebut fase kedua, yaitu pengembangan konsep. Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Yang ketiga disebut fase 2, perancangan tingkat sistem. Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur, produk, dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem, serta komponen-komponen. Yang keempat atau fase ketiga, perancangan detail. Fase perancangan detail
mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk material dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan diidentifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Dan yang kelima, atau yang disebut fase 4, pengujian dan perbaikan. Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam versi produksi awal produk. Yang terakhir, keenam, yang disebut fase kelima, produksi awal. Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi sesungguhnya biasanya tahap demi tahap. Pada beberapa titik pada masa peralihan ini, produk diluncurkan dan dimulai disediakan untuk distribusikan. Nah, kesimpulan. Moderator, kesimpulan. Aku baca kesimpulan, astagfirullahaladzim. Baiklah, kesimpulannya, cakupan rekayasa keuangan dapat dieksplorasi lebih jauh dengan mengembangkan pemahaman lebih dalam terhadap 3 aspek. Yang pertama itu kebebasan kontrak yang diberikan kepada pelaku ekonomi. Yang kedua, fondasi. Yang ketiga, spektrum profit atau imbalan hasil instrumen. Dalam rekayasa keuangan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Dua pendekatan yang didasarkan adalah reverse engineering dan innovative engineering. Pasar keuangan Islam menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan proses financial engineering. Di antaranya adalah landasan teoritis, terus itu investasi infrastruktur, dan kolaborasi dan kerjasama. Walaupun dalam inovasi atau rekayasa keuangan menghadapi tantangan berat, namun ada solusi yang dapat ditawarkan untuk menerapkan rekayasa keuangan syariah, seperti melakukan pelatihan silang, standarisasi, dan penggunaan hukum kedaruratan. Pengembangan produk adalah salah satu usaha yang dilakukan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah desain atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Baiklah, sekian presentasi di kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.